Do you know what's worth fighting for? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavin Maulana Rosyad sebagai moderator kelompok 1 mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini saya mewakili kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang pengertian filsafat pendidikan, dan pengertian filsafat pendidikan Islam. Materi pertama akan dibawakan oleh Mbak Dian. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan tentang satu pengertian filsafat pendidikan, dan pengertian filsafat pendidikan Islam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tandria Dian Anggraini dan dua teman laki-laki saya, yaitu Mas Diaul Haq dan Mas Kavin Maulana Rosyad. Kita mulai. Pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu philos dan sophia. Kata philos berarti cinta, senang, dan suka. Kata sophia berarti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Imam Bernadib menjelaskan filsafat sebagai suatu pandangan yang menyeluruh dan sistematis. Menyeluruh karena filsafat bukan hanya pengetahuan, melainkan juga pandangan yang menembus sampai di balik pengetahuan itu sendiri. Karena pemikiran-pemikiran filsafat didasarkan pada pemikiran yang bersifat spekulatif, maka nilai-nilai kebenaran yang dihasilkannya juga tak terhindarkan dari kebenaran yang spekulatif. Hasilnya akan sangat tergantung dari filsuf yang bersangkutan. Mengingat dominasi penggunaan nalar manusia dalam berfilsafat, maka kebenaran yang dihasilkan juga didasarkan atas penilaian kemampuan maksimal menurut nalar manusia. Namun karena nalar manusia bersifat terbatas, maka kebenaran yang dapat didapat pun bersifat relatif. Dalam kaitan itulah, kebenaran itu sendiri selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan zaman dan peradaban manusia. Dari uraian di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang komprehensif yang berusaha memahami persoalan-persoalan yang timbul di dalam keseluruhan ruang lingkup pengalaman manusia. Dengan demikian, diharapkan agar manusia dapat mengerti dan memiliki pandangan yang menyeluruh dan sistematis mengenai alam semesta dan semua yang di dalamnya. Terima kasih. Dan materi yang kedua akan dibawakan oleh Mas Dia. Silakan, Mas. Baik, saya akan mencoba melanjutkan presentasi dari pembahasan yang kedua, yaitu mengenai filsafat pendidikan. Tadi sudah disinggung sedikit mengenai pengertian filsafat, yaitu kurang lebihnya adalah sebuah pengetahuan. Nah, jadi kalau filsafat sebuah pengetahuan, kalau filsafat pendidikan yaitu membahas tentang pengetahuan tentang pendidikan. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, filsafat yang digunakan dalam hal ini adalah membahas masalah-masalah pendidikan. Semisal, filsafat akan membawa kemana siswa kita. Nah, filsafat ini merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, filsafat yang dianut oleh suatu kelompok atau perorangan, dalam hal ini adalah guru ataupun dosen, itu akan sangat mempengaruhi tujuan suatu pendidikan yang ingin dicapai. Betul ya. Terus filsafat pada awalnya itu adalah mempersoalkan siapa manusia itu. Misalkan manusia adalah makhluk religi, manusia adalah makhluk sosial, manusia adalah makhluk budaya, dan sebagainya. Nah, dari kajian tersebut itu filsafat mencoba menelaah 3 pokok persoalan, yaitu yang pertama baik buruk, indah dan tidak indah, kemudian yang terakhir benar dan salah. Itu ya. Nah,
ketiga aspek tersebut itu sangat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Terus ada lagi dari buku karangan Alit Nurhayati itu mengatakan bahwasanya filsafat pendidikan itu banyak sekali pengertiannya. Nah, salah satunya ialah filsafat pendidikan yaitu merumuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan hakikat pendidikan dan pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya tersebut itu dilakukan dengan merujuk pada tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Jadi, artinya perjalanan pendidikan itu tergantung pada tujuannya. Perjalanan pendidikan itu tergantung pada tujuannya. Nah, tambahan sedikit yaitu mengenai metode filsafat itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, di sini saya tidak akan membahas banyak karena mungkin nanti di kelompok setelah ini akan dibahas mengenai pokok bahasan tersebut. Nah, yang pertama adalah ontologi. Ontologi itu membahas tentang hakikat sebuah pendidikan. Apa sih pendidikan itu? Ya, mungkin seperti itu ya. Terus yang kedua adalah masalah epistemologi. Epistemologi itu membahas tentang sumber-sumbernya, prinsip-prinsip pendidikan, dasar pendidikan. Terus kemudian ada unsurnya yang dibutuhkan, yang digunakan untuk pendidikan. Terus yang terakhir itu ada aksiologi. Aksiologi itu kurang lebihnya adalah kegunaan ataupun nilai guna suatu pendidikan tersebut, aksi itu ya. Nah, mungkin itu sedikit pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu pengertian filsafat pendidikan Islam akan dibawakan oleh saya sendiri. Ya, selanjutnya adalah pengertian filsafat pendidikan Islam. Berbagai pendapat para ahli mencoba merumuskan pengertian filsafat pendidikan Islam. Seperti Muzayyin Arifin misalnya, beliau mengatakan bahwa filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang pendidikan yang bersumber atau berlandaskan ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam. Jadi menurut beliau pengertian filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir atau cara berpikir seseorang mengenai pendidikan seluruhnya, termasuk penyelenggaraan pendidikan yang dilandasi ajaran atau aturan-aturan Islam yang membahas kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam itu sendiri, guna menjadikan manusia sebagai muslim yang sejati atau muslim yang seutuhnya, yang pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam. Sedangkan menurut pendapat ahli lain seperti Omar Muhammad At-Taumi Asy-Syaibani, filsafat pendidikan Islam tidak lain adalah pelaksanaan pandangan filsafat dari kaidah filsafat Islam dalam bidang pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam. Jadi menurut Omar Muhammad At-Taumi Asy-Syaibani, pengertian filsafat pendidikan Islam adalah penerapan atau pelaksanaan pandangan filsafat suatu pemikiran dan kajian dari kaidah filsafat Islam yang bersangkutan dengan pendidikan sesuai landasan dari ajaran Islam itu sendiri. Dari uraian dan analisa dua tokoh tersebut, kiranya dapat diketahui bahwa filsafat pendidikan Islam itu merupakan kajian
kajian secara filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber primer dan pendapat para ahli, khususnya para filosof muslim sebagai sumber sekunder. Filsafat Islam dapat diartikan sebagai studi tentang pandangan filosofis dari sistem dan aliran filsafat dalam Islam terhadap masalah-masalah kependidikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia muslim dan umat Islam atau umat Islam. Di samping itu, filsafat pendidikan Islam juga merupakan studi tentang penggunaan dan penerapan metode sistem filsafat Islam dalam memecahkan problematika pendidikan umat Islam, dan selanjutnya memberikan arahan tujuan yang jelas terhadap pelaksanaan pendidikan umat Islam itu sendiri. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's not worth dying for.